Hai kids, hai parent, ketemu lagi dengan Kak Eri dan juga Aku Gracie. waktunya Break break time. Ih, kakak, Hmm? kakak lagi gambar apa? Kok lucu sekali sih kak? Ini kakak lagi menggambar binatang landak. Ih, kakak, kok ada duri-durinya gitu kak? Ih, Iya benar Gracie, binatang landak ini adalah binatang yang berduri. Tajam loh duri-durinya. Nah, duri-duri landak ini sebetulnya adalah bulu binatang landak. Nah, namun karena bulunya ini padat dan berongga, bulu-bulunya ini tiba-tiba bisa loh menjadi tajam, Gracie, terutama kalau landak sedang merasa terancam. wah, jadi senjata dong kakak. Benar. Bulu landak ini menjadi duri yang tajam dan ini jadi senjata landak, khususnya untuk menghadapi binatang lain yang sedang mengganggu dia. Karena nih dek, ada sekitar 6.000 duri pada binatang landak. Kebayang nggak tuh tajam-tajamnya kayak gimana? Wah, boleh nggak kak? Minta satu aja durinya. Bisa aja kamu. Nah, ngomong-ngomong tentang landak nih dek. Nah, kakak dan juga kids yang ada di rumah, Kak Eri punya cerita nih tentang landak. Landak dan kura-kura. Nah, Gracie dan kids mau dengar cerita dari kakak? Mau dong kak, mau. Nah, gini ceritanya. Di hutan yang rindang, hiduplah seekor landak yang merasa kesepian. Hardi namanya. Hardi tidak punya teman. Karena apa? Teman-temannya takut berteman dengan Hardi. Takut tertusuk durinya yang tajam di badannya. Maaf Hardi, kami ingin bermain denganmu. Tetapi karena durimu sangat tajam, aku tidak mau bermain dengan kamu. Itu kata Neneng dan teman-temannya. Tinggallah Hardi sendirian. Dia hanya bisa bersedih. Dia bersedih, dia berkata demikian. Mengapa mereka nggak mau berteman sama aku? Padahal kan nggak ada seekor binatang pun yang pernah tertusuk duriku. Hardi berkeluh kesah dalam hatinya. Hari-hari berikutnya, Hardi hanya bisa melamun di tepi sungai. Dia memikirkan, andai saja semua diriku ini hilang, aku pasti bisa bermain bebas dengan teman-temanku. Kata Hardi dalam hati. Hardi merasa hidup ini tidak adil karena dia dijauhi sama teman-temannya. Nah, ketika sedang asik melamun, muncullah si Debo, si kura-kura. Debo menyapa Hardi demikian. Apa yang sedang kau lamunkan, Hardi? Kata Debo. Hardi menjawab, tidak ada. Jawab Hardi malu. Jika kamu punya masalah, aku siap mendengarnya, kata Debo. Debo, si kura-kura ini kemudian duduk di sebelah Hardi. Lalu kemudian Hardi mulai bercerita tentang masalahnya. Kau tak perlu khawatir, aku bersedia jadi sahabatmu. Percayalah, kata Debo sambil menjabat tangan Hardi. Wah, betapa girangnya Hardi. Kini dia punya teman. Nah, lalu kemudian Hardi bertanya sama Debo. Tempurungmu nampak begitu berat. Apa kau tidak merasa tersiksa? Lalu kemudian Debo menjawab, oh, tidak sama sekali. Justru tempurung ini sangat berguna. Tempurung ini bisa melindungiku. Jika ada bahaya, aku hanya perlu menarik kakiku dan kepalaku masuk ke dalam. Hebat kan? Nah, selain itu, aku tidak perlu repot-repot cari tempat tinggal. Rumahku ini bisa berpindah-pindah sesuai keinginanku.
Demikian Debo menjelaskan kepada Hardy. Hardy si Landa ini makin merasa terhibur. Nah, Gracie dan juga kids di rumah, suatu hari teman Hardy yang lain yang bernama Sam, si kodok, berulang tahun. Semua teman diundang, termasuk Hardy si Landa ini. Debo kemudian bilang sama si Hardy, "Ayo Hardy, kau harus datang ke pesta itu." Kemudian si Hardy menjawab dengan sedih, "Enggak aku enggak mau datang. Pasti nanti aku dijauhi sama teman-teman yang lain karena mereka takut tertusuk duriku." Si Debo kemudian bilang gini, "Jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Aku akan menemanimu. Di sana ada banyak kue loh, kue yang lezat. Oh, ada satu lagi, ada buah apel loh." Demikian Debo menjelaskan kepada Hardy. Hardy mulai mikir-mikir dan dia tergoda karena dia memang suka apel. Akhirnya Hardy mau berangkat bersama Debo si kura-kura. Pesta sang si kodok sangat meriah. Banyak aneka bunga. Baunya wangi, tercium di mana-mana. Karena apa? Bunganya ada di setiap sudut ruangan. Lalu di depan juga ada 2 meja panjang yang berisi sisi kanan dan sisi kiri. Di situ ada banyak macam-macam kue, macam-macam buah-buahan. Dan Hardy di sana. Di sana ada 1 tong sirup buah apel. Kata Hardy. Nah, Gracie, Hardy dan Debo kemudian memberi ucapan selamat kepada Sam si kodok. Setelah meniup lilin, mereka semuanya bertepuk tangan sambil menyanyikan lagu apa? Selamat ulang tahun. Lalu kemudian setelah itu semua mereka dikasih kesempatan untuk berdansa. Tapi tahukah Gracie bahwa semuanya akhirnya menghindar dari Hardy si Landa. Mereka takut tertusuk duri Hardy. Akhirnya Debolah yang menemani Hardy untuk berdansa. Tiba-tiba saat pesta yang mengasihkan itu, terdengarlah teriakan si Tito, si kucing. Dia berteriak ketakutan bilang, "Awas, awas, ada serigala jahat datang, tolong." Si Tito sambil nafasnya tersengal-sengal ya, semuanya jadi ketakutan, semuanya pada berlari menyelamatkan diri, gitu ya. Karena si Debo tidak bisa berlari, apa yang dia lakukan? Dia langsung memasukkan kepalanya dan kakinya ke dalam tempurungnya. Nah, sedangkan Hardy, dia langsung menggulung tubuhnya menjadi seperti bola. Serigala yang jahat ini mengejar teman-teman Hardy, tapi dia tidak melihat tubuh Hardy. Dan tiba-tiba, "Bro!" Aduh! Teriak serigala jahat. Duri Hardy menusuk tubuh si serigala. Sambil nahan sakit ya, serigala ini langsung lari gitu ya. Langsung lari. Karena apa? Karena sakit terkena durinya si Hardy. Maka selamatlah Hardy dan juga teman-temannya. Hore, 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 hidup Hardy si Landa. Semuanya memuji Hardy, semua mengeluh-elukan Hardy, dan Hardy menjadi tersipu malu. Lalu kemudian datanglah si nenek si kelinci. "Maafkan aku ya Hardy, selama ini aku menjauhimu, padahal kau tidak pernah menyakitiku. Ternyata duri tajammu itu telah menyelamatkan kami semua." Gracie
dan juga kids yang di rumah. Akhirnya semua yang datang ke pesta itu meminta maaf kepada Hardy Silanda karena selama ini telah menjauhinya. Kemudian mereka juga mengucapkan say thank you kepada Hardy karena sudah melindungi mereka dari si jahat. Dari apa tadi? Serigala yang jahat. Nah, kini Hardy tidak kesepian lagi. Teman-temannya tidak takut lagi akan durinya yang tajam. Dan mereka bahkan merasa aman dan nyaman kalau mereka berada dekat dengan Hardy. Begitu Gracie dan juga kids di rumah kira-kira ceritanya. Wah, kakak, ternyata Hardy Silanda itu baik ya kak ya? Iya benar Gracie. Dari cerita tadi Gracie dan juga kids di rumah kita bersama-sama belajar nih. Belajar apa? Belajar untuk tidak menilai orang lain berdasarkan tampilan luarnya gitu ya. Karena apa? Ya penilaian kita bisa salah. Nah, kita perlu belajar untuk menerima dan mengasihi semua orang sebagaimana keadaan mereka. Begitu. Terima kasih kakak ceritanya. Sama-sama, Gracie.